Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan dulu. Siap. Nah, hormat kepada guru. Apa kabar semuanya? Sehat. Nah, di sini ada yang tidak hadir. Benar. Berarti semuanya hadir kan? Kita mau mulai pembelajaran kita. Alangkah baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Oke semuanya, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita melakukan SDK dulu, oke? Tepuk semangat bisa? Ayo sama-samanya. Tepuk semangat. Sudah semangat hari ini? Sudah semangat ikuti pembelajaran kita? Sudah dikeluarkan bukunya, alat tulisnya sudah? Oke, kalau sudah, Ibu akan menyampaikan informasi tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, Ibu tanya, kemarin kita belajar apa? Bagian? Ya, bagian manusia apa aja? Oke, berarti semuanya masih ingat pembelajaran kita kemarin kan? Oke, kalau masih sekarang materi kita mengenai bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Oke, sebelum itu Ibu ingin kasih tahu bahwa kita dalam mempelajari materi kita hari ini yaitu agar kalian tuh tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya ya kan. Jadi kalau misalnya kalian di jalan nampak tumbuhan itu ada tumbuhan mangga, ada tumbuhan apa lagi? Iya, rambutan ya kan. Jadi kalian tuh tidak hanya tahu tumbuhannya tapi tahu bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Perhatikan di sini ada pohon apa? Nah, ada pohon alpuma. Coba perhatikan di sini ada apa aja? Daun. Nah, kalau bunga ada nggak bunganya kalau di pohon? Ada kan? Kemudian ada buahnya nggak? Ada. Nah, jadi itu merupakan bagian-bagian tumbuhan. Jadi bagian tumbuhan apa aja? Ada akar, batang, buah, daun, dan juga bunga. Itu merupakan apa? Bagian tumbuhan. Kalau sudah paham, coba perhatikan di papan tulis ini terdapat gambar pohon dan juga fungsinya. Nah, ada apa? Nah, coba perhatikan akar berfungsi sebagai menyerap air dan nutrisi dari tanah. Kemudian untuk pohon Ibu tanya, kalau misalnya akar ini tidak ada, apa yang akan terjadi dengan? Ya tidak kuat. Ada lagi? Ya tidak akan hidup. Ya, jadi kalau misalnya akar ini tidak ada, maka tidak akan kuat dan juga tidak akan hidup. Karena akar ini kan berfungsi sebagai menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Jadi kalau misalnya akar ini tidak ada, bagaimana cara menyerap airnya? Sedangkan air itu merupakan kebutuhan seluruh bagian tumbuhan. Paham? Selanjutnya apa? Bagian apa? Batang. Coba perhatikan, batang berfungsi sebagai mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, terus menopang daun, buah, dan bunga. Nah, coba perhatikan, kalau misalnya batang ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Ayo. Nah, apa? Tidak tumbuh daun. Ya, tidak tumbuh daun lagi. Tidak tumbuh buah. Iya, jadi kalau misalnya tidak ada batang, maka tidak akan tumbuh daun dan juga tidak akan tumbuh buah. Dan selanjutnya apa? Yaitu buah. Coba perhatikan fungsi buah sebagai tempat menyimpan makanan makanan, kemudian melindungi gigi. Perhatikan, kalian pernah makan buah apel? Di dalam buah apel itu terdapat apa? Biji. Nah, jadi buah melindungi gigi.
Selanjutnya apa? Daun. Daun apa fungsi sebagai tempat berlangsungnya? Ya, siapa yang tahu apa itu fotosintesis? Ya. Tempat memasaknya makanan. Ya, tempat memasaknya makanan di tumbuhan. Nah, daun itu berwarna apa? Hijau. Zat hijau daun disebut klorofil. Klorofil itu disebut zat hijau daun. Paham? Selanjutnya ada apa? Ada Bunga. ya, bunga. Bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangan. Siapa yang tahu di sini perkembangan bunga? Ya, boleh. Bertemunya benang sari yang putih. Iya, bertemunya benang sari dan putih itu disebut berkembang biak. Nah, setelah bunga berkembang biak akan menghasilkan buah. Buah itu bisa apa? Bisa kita apa? Kita makan, bisa kita nikmati. Kemudian bijinya kita tanam ke badan. Ibu minta semuanya bersama-sama menyebutin bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Bisa? Pertama apa? Berfungsi sebagai batang. Berfungsi ya, kemudian apa? Buah. Berfungsi ya, kemudian daun berfungsi kemudian apa? Siapa? Sama semuanya. Semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, ibu panggil satu persatu. Dari absen dipasangkan kan kartu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pertama ibu panggil melalui absen. Ayolah, melindungi biji termasuk ke bagian apa? Ya, benar? Ya, melindungi biji termasuk fungsi buah. Pertama buah. Buah. Serap air dan nutrisi dari tanah termasuk bagian apa? Benar? Ya, menyerap air dan nutrisi dari tanah itu merupakan fungsi dari bagian apa? Pertamanya itu. Topang, daun, bunga, dan buah. Ayo coba Maulana. Benar? Ya, merupakan bagian dari batang. Itu pertamanya tuh. Di sini paham? Ibu akan membagikan LKPD kepada semua siswa. Jadi kerjakan masing-masing. Sudah besar siap? Sudah siap? Hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, di sini pertama punyanya si Sipa. Nah, Sipa sudah menyelesaikan dengan baik ya. Sudah tahu nama-nama bagian. Belajar tentang bagian buah dan fungsinya. ya, bagian-bagian tumbuhan termasuk akar, batang, kemudian daun dan juga akar berfungsi sebagai menyerap air dan nutrisi. Apa dia? Batang berfungsi Mengangkut air dan nutrisi dari buah. Berfungsi bahan penyimpan dalam daun berfungsi fotosintesis. iya, kemudian bunga berfungsi Alat perkembangan. ini paham? Buka buku halaman 30. Itu tugas di rumah. Jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Ayo sebelum pulang kita berdoa dulu. Ayo masukin dulu pulang kelas doanya. Siap. Doa selesai. Nah, duduknya rapi. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Kali ini kita belajari mengenai bagian-bagian tumbuhan dan juga Fungsinya. jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Coba